Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 kelas B, Prodi Aquakultur, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Airlangga. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang pengapuran dasar kolam maupun tambak untuk memenuhi tugas manajemen kualitas air. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Zakia Mardiana dengan NIM 14191333054 dan yang kedua Widya Andriani dengan NIM 1419111335055 dan yang ketiga Sufiatul Nadiro dengan NIM 1419111336063 dan yang terakhir Ridwansyah dengan NIM 1419111336066. Adapun yang akan kami bahas dalam video ini adalah apa saja kapur yang digunakan untuk perairan, fungsi pengapuran, dan juga metode yang digunakan untuk melakukan pengapuran. Jadi enjoy this video. Menurut Sakti pada tahun 2020, pengapuran adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi rendahnya pH di suatu perairan. Hal ini ditujukan agar pada dasar tambak atau kolam memiliki pH yang sesuai dengan kebutuhan ikan yang dimiliki. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk membahas mengenai fungsi dari pengapuran di kolam budidaya. Nah, menurut Mustajib DKK 2018, pengapuran tanah dasar di kolam tambak dilakukan setelah tanah dasar kering dan bebas dari bahan organik. Nah, pengapuran sendiri memiliki beberapa manfaat atau keuntungan, seperti pertama, menaikkan pH atau derajat keasaman, sehingga air di dalam kolam budidaya menjadi netral. Lalu yang kedua yaitu pengapuran berfungsi untuk membunuh bibit penyakit sehingga biota akuatik seperti ikan akan terbebas dari serangan bakteri maupun virus serta jamur yang bersifat patogen. Lalu yang terakhir yaitu pengapuran juga berguna untuk membuat tanah di dasar kolam tambak menjadi keras. Nah, pengapuran itu dilakukan dengan cara menebar kapur di sepanjang permukaan tanah dasar kolam tambak, yang mana penaburannya itu dilakukan dengan ketebalan berbeda di setiap permukaan tanah dasar. Terdapat 4 jenis kapur yang digunakan dalam pengapuran untuk pengapuran kolam dalam budidaya ikan. Yang pertama yaitu kapur dolomit atau dalam bahasa kimianya yaitu CaMgCO3 2. Kapur ini merupakan jenis kapur yang banyak digunakan pada tanah sulfat masam lebih tepatnya, karena kapur ini memiliki pengaruh yang lebih lama serta mudah diperoleh. Tetapi jenis kapur ini memiliki kekurangan, yaitu dapat meninggalkan residu dan kecepatan reaksinya relatif lambat. Jenis kapur yang kedua yaitu kapur CaCO3. Kapur ini merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari mineral kalsit dan melalui proses sedimentasi. Kapur ini sering digunakan dalam pengapuran kolam karena keberadaannya di alam yang sangat melimpah. Harganya relatif murah dan bersifat tidak beracun untuk budidaya ikan. Jenis kapur yang ketiga yaitu kapur tohor atau dalam bahasa kimianya yaitu CaO. Kapur tohor ini dibuat melalui pembakaran batu kapur dalam tungku kalsinasi dengan suhu pembakaran 900 hingga 1000 derajat Celcius, sehingga terjadi penguraian batu kapur atau CaCO3 menjadi kapur tohor atau CaO dan gas CO2 atau karbon dioksida. Kapur tohor ini kurang diminati
pengapuran kolam karena kapur ini sangat higroskopis, yaitu menyerap dan bereaksi dengan uap air dari udara dan mengeluarkan energi panas yang cukup besar. Jenis kapur yang terakhir atau yang keempat yaitu kapur padam. Kapur padam dibuat dengan mereaksikan CaO atau kapur tohor hasil kalsinasi dengan air atau H2O sehingga terbentuk senyawa kalsium hidroksida. Proses ini disebut juga dengan hidratasi kapur tohor. Halo, pembahasan selanjutnya adalah metode pengapuran. Prinsip kerja dari pengapuran adalah menaburkan kapur pada kolam secara merata. Proses pengapuran kolam ini dapat dilakukan ketika kolam sudah diisi air ataupun ketika kolam belum diisi air. Hal ini tergantung dari kebijakan pembudidayannya sendiri. Namun direkomendasikan proses pengapuran itu dilakukan ketika kolam belum diisi air atau dalam keadaan kering. Jadi kapur itu langsung disebar di atas tanah kolam yang digunakan. Nah, berikut ini adalah cuplikan video mengenai proses pengapuran baik ketika kolam kering ataupun ketika kolam sudah diisi air. Check it out. Nah, ini adalah potret dari pengapuran yang dilakukan sebelum kolam menggunakan air atau dalam keadaan kering. Ini adalah potret dari pengapuran kolam yang telah diisi air. Umumnya menggunakan perahu sebagai media transportasinya dan banyak digunakan pada kolam-kolam yang ukurannya besar. Nah, selesai sudah pembahasan mengenai pengapuran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan informasi, mohon koreksinya. Untuk literatur yang kami gunakan bisa dicek pada deskripsi box. Terima kasih banyak dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.